Shalom. Oke, apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada sekarang, anak-anak Tuhan. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan hari ini, besok dan selama-lamanya. Oke, saat ini masih dalam kondisi pandemi nih. Kita bingung mau ngapain, tapi kita mewakili teman-teman Youth for Christ membuat sesuatu yang berbeda hari ini dan semoga akan berlanjut di minggu-minggu selanjutnya. Oke, sebelum berjalan lebih jauh lagi, kita perkenalan dulu satu-satu guys, oke? Perkenalkan, nama gue sendiri, gue David. Perkenalkan, nama gue Adit. Gua pasti kalian tahu. Iya. Sombong, nggak boleh ditiru. Nama saya Niklaus. Gua Berna. Alima Selbi. Iya. Yoi. Di follow IG-nya. Di follow ya, IG kita nanti ada di bawah sini. Bohong, gua capek nih. Ya. Oke, seperti yang tadi gue bilang, kita membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang fresh, sesuatu yang kekinian, yang membuat kita jadi tambah semangat. Yang fun ya. Yang fun ya, Apa benar-benar. tuh? Yang anak muda banget. Oh. Apa tuh? Ini. 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 Kita ngapain? Kita sebenarnya? ngapain? Jadi ini kita ngebuat podcast. Iya. Podcast gak baru Tahu kan? lagi. Kes banyak banget cuy, tapi cuy. Podcast tidak fresh. Jadi tujuan kita apa nih, Bit? Tujuan kita ingin menjadi berkat. Waduh, deep banget. Secara umum. Secara umum. Secara spesifik. Kalau diterima. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tujuan kita ingin menjadi berkat untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang bosan malam minggunya mau ngapain, mungkin yang malam minggunya keluar main-main, tapi kita ngasih sesuatu yang berbeda, yang bagus, yang cocok buat kalian semua. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar ngebahas isu-isu tentang Politik? Bukan. No politik di sini, no politik. YouTube lagi happening. No. Rapid test. Kita tidak ngebahas yang berat-berat seperti itu, men. Kita itu anak-anak muda yang menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nggak nyambung sebenarnya. Ya, betul. Nggak nyambung. Cuman ya ada lah. Memang nggak mampu. Lanjut. Ayo. Ya, tujuan kita ingin sharing, ingin sama-sama belajar apa sih yang seharusnya dilakukan anak-anak muda di tengah kondisi saat ini yang benar-benar mengisi kekosongan. Mungkin beberapa teman-teman mulai bosan di rumah, mulai bosan ngapa-ngapain, tapi mungkin setelah ngelihat kita, nonton dan mendengar kita akan ada sesuatu yang diterima. Ide-ide baru. Ide-ide baru. Walaupun sedikit cuman nggak apa-apa. Iya, mungkin setelah ini kalian punya ide untuk bikin podcast juga. Nah, itu. Sesuatu yang Produktivitas anak muda tuh Ya. diuji di Betul. masa-masa ini. Betul. Tapi ngomong-ngomong, kan gue nggak tahu aktivitas kalian nih di rumah gimana. Gue juga punya aktivitas, kalian juga punya aktivitas masing-masing. Nah, kita boleh sharing nih di sini. Kalian ngapain sih kalau di rumah? Banyak. Cuma kalau itu. Lu udah mulai banyak. Mungkin lu mau ngomong. Yang dia ngeliat ke gue, belum nyebut. Oh, iya. Gimana nih? Lu sebagai Kalau gue di rumah sih, ya sibuk nggak ngapa-ngapain sih. Tapi lu kerja kan? Kerja kan di rumah, kerja di gua. Iya bener dong, bener. work from home. Dia Nggak bisa. bisa. Kalau gua nggak Dia bisa work from dipaksa. home ya? Emang kerjaan lu apa Work sih? from home. Emang Kalau kerjaan gue itu sebenarnya editing. Tapi karena gue nggak bisa ngedit, gue nggak jadi editor. Dari tampang lu nggak cocok jadi. Nggak cocok jadi editor. Emang ada kualifikasi tertentu kalau jadi editor? Ada harus bisa kunci demol. Lu itu doang aktivitas lu di rumah? Kalau aktivitas gue sih nggak ada yang berat-berat, paling makan tidur, kerja, makan tidur, kerja. PUBG. Lu main Gue game nggak juga? main, itu game iya haram. ya. Astaga. Tahan Anda, tahan. Haram kalau mainnya dengan duit judi. Iya, bisa. Tapi Haram kalau mau melemparkan Tuhan. Oh iya. Kita jadi Oh, ibadah. bener. Kita jadi nggak bisa PUBG. ngurus kita. Oh, jadi PUBG jadi yang paling utama itu nggak boleh. nggak boleh ya, nggak boleh Nomor memprioritaskan dua lah. sesuatu yang tidak penting. Oh benar. PUBG penting. Mungkin ketimbang lu bingung ngapa-ngapain, mending main PUBG mengisi kekosongan lu. Enggak sih, gue kalau nggak ngapa-ngapain gue baca kitab. Oh, iya sih. Wih, gila ini. Gila kita. Close man. Tapi benar. Habis itu main PUBG. Tapi lu kerja kan? Kerja dong. Kerjaan lu gue sih, kalau gue tuh kerjanya di bidang logistik. Oh, di bidang logistik. Oh iya, keren. Pakai logika dong. Logistik, Kayak gitu. logika. Harus Oh dong, iya, harus pakai benar-benar. logika. Kalau pakai imajinasi nggak jalan. Up next mau dong.
Cinta ini. Wah, Desmo. Berarti lo kerja plus. Kerja plus santuy di rumah. Nah Karena- kalau Siapa dulu nih? Apa tuh? kalau misalnya kerjaan di masa-masa kayak gini ada yang berubah gak? Mungkin dari segi waktu. Kalau kerjaan gue sih kayaknya nggak terlalu pengaruh banyak sih. Biasanya kerjanya sampai malam, ini sampai siang doang. Oh. Setengah hari. Tapi lu lebih suka yang mana? Iya. Hari dong. Enggak lu. Berarti kondisinya karena kondisi saat ini seperti ini dan lu pulangnya lebih cepat dong. Pulangnya lebih cepat. Dan lu masih punya banyak waktu di rumah. Berarti Iya. Dan lu lebih banyak buat istirahat dong berarti ya. Nggak istirahat sih jadinya. lebih banyak waktu buat baca Alkitab. Wah. Tepat sekali. Nah, Niatnya seperti itu. Itu benar. Niatnya kan? Niatnya dulu. Yang penting kan kita awali dari niat. Betul. Berarti apapun aktivitas lu, pada intinya jangan lupa baca Alkitab. Ah iya benar. Yo. Baca Alkitab. Lagi besok hari Minggu. Apalagi besok hari Minggu. Ayo gereja. Ayo ke gereja. Ibadah online. Nah, ngomongin ke gereja nih. Nah, di gereja kita sendiri kan saat ini masih menerapkan dua sistem ibadah. Ibadah online dan ibadah offline secara langsung ya, tatap muka, tapi tetap dalam protokol kesehatan guys. Jadi kita tetap mengikuti aturan pemerintah, ibadah masih dalam protokol kesehatan, pakai masker, semprot masker. Jadi buat yang masih bingung, gereja kita ada ibadah apa nggak sih? Ada. Ada. Di gereja ada hari Minggu. Kalau mau datang aja. Harus Tapi lah. kalau kalian masih ragu, masih kayaknya ntar takut gimana, kita juga nyediain ibadah online. Tapi sebenarnya kondisi kayak gini bukan ragu. Takut. Kita lihat ya Masih pada takut. masih pada takut. Pada takut buat datang Nah. ibadah ke gereja gitu. Masalahnya sekarang gini men, lu datang ke gereja takut, tapi lu di luar gereja lu main kemana-mana men. Lu nyindir siapa nih? Nggak Nggak ada. sama siapa. No sindir. Kan in general nih, umum. luas. Kan untuk semuanya, untuk kalangan orang-orang. Tapi kita nggak boleh nyindir orang cuy. Nggak harus boleh kita nyindir ngomong. orang. Ini kan kita sama-sama belajar, oke? Nah, pertanyaan gua, kenapa mereka nggak mau ke gereja, tapi malah berani untuk main keluar? Apa mereka sebenarnya malas ke gereja? Berarti kondisi pandemi kayak gini semakin membuat mereka, wah, jadi nggak gereja nih Minggu. Jadi alasan. Jadi alasan kan? Jadi Kenapa nggak gereja? Takut corona mama. berarti kalau dari dulu-dulu udah ada corona, Berarti banyak orang yang nggak banyak ke orang ke gereja. gereja. Yang lebih parah, Apa tuh? nggak ke gereja tapi nggak ibadah online juga. Itu sih. Nggak boleh. Bener, tapi kita nggak bisa tahu kan, nggak bisa Iya. memastiin kan dia orang ibadah online juga. Dia jemaat ini ibadah online atau enggak? Nah terutama anak-anak muda sih, kayak di masa-masa kayak gini kan, apa ya, anak muda kan lebih energik, lebih istilahnya, ada nggak sih datanya yang misalnya corona tuh lebih kemungkinan besar nyerang ke yang usianya di atas, maksudnya bukan Iya, anak ada muda usia lagi, tertentu. Ada, bro, ada. makanya maksudnya kita dengan protokol kesehatan pun seharusnya masih bisa menjalani aktivitas seperti Iya bener sih. nggak seperti biasa sih, cuma masih bisa lah menjalani aktivitas Iya, gitu benar. loh. Maksudnya ya ini sih untuk anak-anak muda. Gue nggak bohong, maksudnya gue sendiri pun masih main keluar gitu. Sama gue juga. Gue bukan yang meremehkan corona nggak ada, nggak juga cuy. Benar. Maksudnya Lindungan Tuhan, saya aman. saya berdoa, Tapi saya bebas corona, tidak juga, tidak seperti itu. Ya kita punya iman tapi juga jangan ceroboh guys. Nah, betul. Inti tadi yang dibilang Nick tadi, berarti walaupun lu main keluar itu nggak salah ya. Iya. Dan lu harus tetap ke gereja men. Di hari Minggu lu gimana ya? Itu sebenarnya sebagai seorang Kristen itu mandatory nggak sih? Lu 6 hari lamanya lu aktivitas, ya hari Minggu lu ke gereja dong. Betul. Dan kalau memang lu masih punya rasa takut, rasa khawatir dengan kondisi kayak gini, ya lu harus ibadah online men. Dan itu harus kalau bisa bangun pagi-pagi lah ya. Ya, jadi ibarat kita kan jam 8. Iya. Menurut gua nggak terlalu pagi, Bener. juga nggak terlalu siang. Terus durasinya itu juga cuma sejam, nggak pernah Iya. nyampe 1,5 jam atau 2 jam gitu. Kecuali kalau lu begadang sampai jam 5 pagi. Itu Lain cerita. Lain cerita. Tetap bisa. Oh, tetap bisa. Tetap kebangun sampai jam 8, Terus tidur jam 8. Itu contoh yang buruk, itu contoh yang buruk. pantesan lu sering telat ke gereja. Tapi nggak boleh telat. Nggak boleh telat. Nggak Telat. Harus Masa masih online aja telat. Iya.
sekarang kan anak muda kan aktivitasnya rata-rata malam Sabtu atau nggak malam Minggu. Jadi mereka kayak sampai malam gitu. Mungkin aja nggak main tapi kerja. Kan ada kerjaan yang malam. Paginya istirahat. Dia bisa gereja online tapi sore atau siang. Jadi tetap bisa. Tapi menurut gua gini sih, di saat lu memprioritaskan Tuhan. Bahasanya berat banget gitu ya. Apa? Benar-benar. Ya maksudnya ini pendapat gua cuy. Iya iya benar. Gue juga pernah sih, kayak gue kan di gereja pelayanan, gue pernah telat datang juga dan bahkan pernah kesiangan gitu. Akhirnya nggak pelayanan dan situ, iya, ditegur sih, Sama ditegur Tuhan. sama perantara Tuhan. Bahaya banget. Bahaya gitu loh. Bahaya banget. Sama perantara Tuhan, maksudnya ya di situ gue belajar. Oh ternyata kan kita tahu nih besoknya kita gereja, Iya. kecuali lu tidak tahu. Nah, betul. Enggak, ini kita dalam keadaan Tahu orang Kristen hari Minggu harus gereja. Jadi kita kadang sadar kan besok kita gereja. Alangkah lebih baiknya tuh dipersiapkan dari Prepare ya. Jangan maksudnya jangan keluar sampai malam banget apalagi sampai begadang. Jadi lu selalu punya pilihan men. Lu selalu punya choice untuk milih yang mana yang benar, yang mana yang kurang baik atau Salah. Iya. Kecuali kalau Sabtu malam lu dihipnotis terus bisa. Kenapa itu beda cerita. Enggak banget. korban kejahatan sudah Iya. Oh iya. Benar malam Minggu. Itu mengecualikan. Kecuali ya. Sama Di luar kehendak kita kan. Berarti lu kalau nggak datang, Adit nggak datang ke gereja nih, hipnotis. Bangun-bangun aku di mana? Hari apa ini gitu. Berarti nggak ada yang salah ya tentang ibadah offline dan ibadah online. Maksudnya yang secara langsung dan nonton di YouTube. Gak ada yang Nggak ada salah. yang salah. Yang penting buat anak-anak muda, ayo kita siapin waktu, ayo kita bangun kesadaran kita siapin hati, karena ya gereja juga kalau hati lu apa ya istilahnya nggak siap juga nggak masuk apapun men. Iya. Lagi worship Apa sih? lu nggak masuk. Rasanya nggak kusyuk. Jadi Dulu kusyuk. tapi gimana men kalau ceritanya? Kalau malas beda lagi ya ceritanya. Kalau malas susah ya Kalau males emang pribadinya. pribadinya. Gimana cara memperbaikinya bang menurut lo? Tapi kalau menurut gue sih kalau bisa males kayak dari lingkungannya juga nggak sih? Kayak keluarganya juga yang bisa support. Bisa jadi. Jadi lu nyalain keluarganya. Enggak dong. Maksudnya Jangan bukan dong, gitu. Kayak walaupun pribadi males nih kan bisa kalau misalnya keluarganya ngerti dia anaknya sendiri, keluarganya bisa support juga gitu loh. Kayak misalkan nih kayak keluarganya juga bisa misalnya ada mesbah doa. Iya. Ini kan bisa membangun itu imannya itu gitu. membangun sih. Nah, Nah itu berarti dari internal keluarga ya. iya, ada keluarga dong. Bisa internal. Tapi harusnya ada dukungan juga nggak sih dari maksudnya dari lingkup kecil lah, dari gereja, mungkin dari teman-temannya gimana? Kalau misalkan dari sudut pandang misalnya anak-anak remaja nih, anak-anak pemuda yang kenal dia, terus kalian mulai sadar nih, oh si ini udah mulai jarang ke ini, si ini udah mulai ini, kenapa ya? Menurut gue sih ya sebagai kita yang masih aktif di pemuda, masih aktif di remaja, masih aktif pelayanan, apa salahnya nanya kabar atau gitu? Soalnya gue sendiri kalau ditanyain kayak ngerasa apa ya? Oh ada yang care nih, ada yang ini. Iya nih, benar. gitu. Beda cerita kalau udah ditanyain, diingetin, tapi nggak ada respon men. Nah, itu beda lagi. Nah itu ya kita cuma bisa mendoakan. Dan Kalau nggak direspon ya bisa aja dia ganti nomor. paling Oh, parah, positif, Nomor. positif. paling parah gimana ya? Misalnya maksudnya dia udah kita komunikasiin, kita ingetin, nggak ada respon, dirit doang. Pengalaman banget ya, Pak. Sorry banget ya, Pak. Sorry banget. Sampai ujung-ujung. Tapi jujurnya ini gue ngomongin internal kita aja ya. Iya. Dan mungkin di internal teman-teman sekalian di gereja masing-masing, di organisasi remaja, ya intinya walaupun remajanya seperti itu, teman kalian seperti itu, kalian tetap support, Iya. kalian tetap perhatiin, ingetin, yuk ke gereja yuk, kita sama-sama layani. Apa ya sih katanya anak-anak muda itu tiang-tiang gereja nggak sih? Pilar-pilar masih, gereja. masih berapi-api, lu gimana ya, masa muda lu habis untuk sesuatu yang gak berguna itu, wah sia-sia banget men. Gimana kalau lu nggak seimbangin gitu kehidupan malam, bukan Karena anak Kehidupan muda dunia, rata-rata kehidupan aktifnya duniawi. malam. Iya benar, kelelawar ya. Nocturnal. Kehidupan duniawi lu dan kehidupan kerohanian lu. Tapi bukan maksudnya yang gua maksud itu kayak gini ya. Jadi lu hari Sabtu mabuk-mabukan. Enggak juga. Besok paginya lu Tuhan, Tapi emang mabuk salah.
Salah. Oh salah. Salah, men. Tapi Tidak boleh mabuk. tapi kita nggak harus memungkini cuy, banyak anak-anak muda yang berpendapat kayak misalkan kayak kita misalnya malamnya Sabtu nih, kita dosa dulu tapi besoknya Nah, gereja. ini udah mulai dalam nih bahasannya nih. Tapi itu bukan rahasia umum kan? Pasti masih banyak orang yang gitu. Gue pernah baca ada salah satu denominasi gereja yang menjadikan itu sebagai apa ya, semacam doktrin mereka, men. Jadi nggak apa-apa lu nggak apa-apa bikin dosa besok ke gereja. Itu istilah bertobat. Nah. Dosa tobat. apa dosa, istilahnya hypergrace. Hypergrace. Hati itu nggak boleh, men. Hypergrace itu salah. Dan ya kembali lagi sih sebenarnya ke diri masing-masing nggak sih. Iya, Lu bener juga sih, bener. udah remaja, udah tahu mana yang baik, mana yang benar. Lu harus tahu lah mana yang penting buat masa depan lu, buat kehidupan lu ke depannya. Ya lu lakuin, men. Dan sayang banget kalau misalnya di tengah-tengah kondisi kayak gini, yang dimana-mana orang susah nyari kerja, yang jadi jarang komunikasi, jalan satu-satunya untuk memperbaiki diri lu ya, lu lebih dekat lagi komunikasi sama Tuhan, men. Lu ke gereja, pelayanan kalau bisa, itu penting banget sih, men. Penasaran kan? Tunggu video dari kita selanjutnya.